Cawapres nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin mengakui kalangan pesantren menjadi daya tarik kuat dalam penggalangan suara di Pilpres 2019 bagi kedua kubu. Namun pihaknya optimistis, kalangan pesantren tetap akan mendukung calon dari Nahdlatul Ulama NU. Karena pesantren itu kebanyakan dari NU, maka tentu mereka akan lebih mendukung representasi NU. Kiai Ma'ruf menyadari rivalnya calon nomor urut 02 ingin juga mengambil suara dari pesantren. Apalagi pesantren kebanyakan dari NU, maka diyakini akan lebih mendukung ormas Islam terbesar tersebut. Keyakinan itu disampaikan Kiai Ma'ruf Amin di Hotel Gumaya, Senin 4 Februari 2019. Kira-kira begitu. Nah, itu mereka ingin juga kan mengambil pesantren ini. Nah, itu yang harus kita jaga supaya tetap berada di lingkungan 01, jangan sampai diambil oleh 02. Dirinya tahu rivalnya masuk juga ke pesantren, namun karena pesantren memiliki kultur NU dan Islam moderat, maka pihaknya lebih optimistis mendapat dukungan dari kalangan pesantren. Tapi karena saya katakan itu kulturnya kultur NU, kultur Islam moderat, maka tentu 01 lebih optimis untuk bisa mengambil peran dukungan dari kalangan pesantren. Kiai Ma'ruf kembali mengingatkan untuk menghentikan semua bentuk kampanye hitam, hoax, fitnah, dan sejenisnya. Menurutnya, jika hal itu dibiarkan akan berbahaya. Sebaiknya dalam berkampanye yang disampaikan adalah gagasan, program, dan ide bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih baik, maju, dan sejahtera. Kampanye hitam, tapi juga sudah kebohongan, sudah hoax, fitnah, maka ini sangat berbahaya kalau itu dibiarkan. Nah, saya mengajak di dalam masalah kita mau berkampanye itu sebaiknya menyampaikan gagasan-gagasan, program-program, ide-ide bagaimana membuat Indonesia itu lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera. Pilpres yang merupakan agenda 5 tahunan, pesan Kiai Ma'ruf, jangan sampai mengorbankan kondusivitas bangsa hanya karena ingin meraih kemenangan. Masing-masing kubu pasti mencari kemenangan, tapi jangan mengabaikan kesopanan dan kesantunan. Kalau hal itu bisa dijaga, maka tidak akan menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu harus tetap menjaga kondisivitas bangsa. Karena Pilpres itu kan agenda 5 tahunan. Jangan sampai keutuhan bangsa ini yang harus kita jaga selamanya itu terkorbankan karena kita ingin memenangkan Pilpres itu. Apalagi, lanjut Kiai Ma'ruf, sudah ada kesepakatan antara kedua kubu pasangan Capres dan Cawapres untuk tetap melakukan kampanye secara damai. Jika dilanggar, bisa menimbulkan konflik horizontal sampai ke bawah dan akan berbahaya sekali. Kalau memang ada seperti ada misalnya Pak Jokowi suka nyentil, itu sebenarnya meluruskan saja, meluruskan karena bukan program kampanye kita itu meluruskan saja, bahwa jangan begini, bahwa jangan begini, supaya kondisinya hijau, damai. Sebagai warga NU, pihaknya akan terus menjaga agar suasana tetap kondusif. Suasana di internal NU juga biasa dan kondusif. Apalagi dirinya satu-satunya representasi dari ormas Islam terbesar tersebut yang maju dalam Pilpres 2019. Karena pesantren itu kebanyakan dari NU, maka tentu mereka akan lebih mendukung representasi NU. Meski merupakan tokoh NU, bukan berarti Kiai Ma'ruf tidak mendatangi ormas Islam lainnya. Cawapres Joko Widodo ini tetap berkomunikasi dengan pimpinan ormas Islam lainnya. Bahkan di awal, pihaknya sudah bertemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haji Haidar Nasir. Kita lakukan komunikasi. Saya juga datang malah awal-awal saya yang pertama datang ke Buya. Iya, pimpinan pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir. Kemudian saya ketemu juga dengan Al-Wasliyah, ketemu dengan Tarbiyah Perti, dan dengan ormas-ormas kita.
Selanjutnya ke beberapa ormas Islam lainnya yang sudah eksis sejak lama, sebab ormas Islam banyak jumlahnya, sehingga jangan sampai terprovokasi. Jangan sampai membenturkan sesama kelompok Islam atau Islam dengan nasionalis. Karena apa? Karena memang ormas Islam ini kan penting, besar, dan banyak. Jangan sampai ada konflik di antara umat Islam itu. Dalam menyapa masyarakat, Kiai Ma'ruf bukan hanya masuk ke basis NU, namun juga mengunjungi beberapa daerah tertentu seperti Solo Raya, Tegal, Brebes, Semarang, dan Kendal, sebagai upaya untuk menguatkan dukungan. Jawa Timur merupakan provinsi yang lebih lama dikunjungi, saat ini berkonsentrasi di Jawa Barat, DKI, dan Banten. Saya juga harus menyapa masyarakat, harus mengajak, maka saya pun juga masuk di daerah-daerah tertentu. Saya pikir itu hanya untuk kemudian meningkatkan dan menguatkan saja. Saat berkeliling Indonesia, dirinya hampir tidak pernah bersama Jokowi agar masing-masing bisa menyesuaikan segmentasi. Meski demikian, sekali-sekali menyapa pengusaha muda, seperti di Kalimantan saat bertemu dengan relawan pengusaha muda nasional Repnas, pendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Begitu pula dengan Jokowi yang beberapa kali juga mengunjungi pesantren. Walaupun saya lebih banyak di kalangan ulama, kalangan pesantren, ya. Kalau Pak Jokowi tentu di kalangan yang, tapi juga Pak Jokowi juga masuk pesantren juga. Nah, cuman kita berbeda waktu dan tempat. Beliau sini. Tapi tekanannya tentu saya pada segmentasi ulama, beliau non ulama. Kira-kira begitu. Ditanya resep agar tetap bugar selama berkampanye karena non-stop keliling ke berbagai daerah di Indonesia, Kiai Ma'ruf mengaku tidak minum jamu, namun berusaha enjoy dan tidak menjadikan beban jika ada masalah. Dirinya berusaha tenang dan menenangkan keluarganya dengan berbagai hal yang terjadi ketika sudah terjun ke dunia politik. Nah, bagi kita warga NU, kita akan terus menjaga supaya warga NU itu suasananya tetap adem, dan sampai hari ini memang suasana NU itu biasa. Dari Semarang, Setiawan Hendra Kelana, Suara Merdeka.tv.